Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Baik lagi di video bareng Arinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Nah, video kali ini kita tuh bakal ngomongin lagi smartphone lipat. Yang seperti teman-teman tahu lah ya, duo lipat dari Samsung ini emang lagi hype banget. Secara smartphone lipat kali ini tuh udah nggak lagi mahal, terbilang cukup terjangkau dan dibandingkan dengan harga sebelumnya ya, tapi punya improvement yang cukup berasa. Jadi penasaran kayak gimana? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. So, kenalin ini dia Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung bedanya apa sih dengan yang Z Flip dengan yang Z Fold, ya tentu beda banget. Keduanya sama-sama dilipat sih, tapi yang jelas kalau Z Fold 3 ini tuh kesan buka tutup layar itu layaknya buka tutup buku gitu loh teman-teman. Nggak jarang pada berpendapat seperti layaknya tablet lipat loh jadinya, bukan kayak smartphone. Tapi kalau si Z Flip ini tuh benar-benar kayak foldable phone lah ya, dimana saat kita buka ya kayak layaknya smartphone pada umumnya. Saat kita tutup ya jadi lebih imut aja jadinya. Curhatan gue tentang smartphone ini nanti bakal gue bikin video secara terpisah ya, suka dukanya. Jadi subscribe aja dulu, dan sekarang kita ngomongin bagian si Z Fold 3 5G dulu ya. Smartphone ini tuh secara build quality jauh lebih solid ya. Secara sekarang tuh berlapis Gorilla Glass Victus dan pakai armor aluminium gitu untuk bagian frame dan juga engselnya. Ini sih infonya diklaim aluminium terkuat ya, yang bakal tahan goresan gitu. Tapi ya tetap aja alangkah indahnya, alangkah amannya, nyaman bila menggunakan socket tambahan ya. Nah, saat genggam HP ini dalam keadaan terlipat kayak gini, gak tau kenapa gue tuh ngerasanya kayak seneng aja gitu ya, kayak gandeng seseorang yang handal, yang bisa banget percaya buat melancarin aktivitas kita. Iya, kayak genggam apa gitu ya. Pokoknya terasanya compact banget ya, karena emang ukurannya itu nggak lebar ya, dan rasanya compact banget di tangan cewek. Ya meski seakan kayak double smartphone gitu ya yang ditumpuk, tapi tuh gue nggak ada masalah ya. Buat aktivitas hariannya kita tuh bisa banget manfaatin di layar covernya ya, karena untuk ukuran itu masih tergolong nyaman, yaitu seluas 6,2 inch dengan jenis itu Dynamic AMOLED 2X. Jadi ya nggak mesti buka tutup kayak si Z Flip sebelumnya. Tapi ketika gue tuh butuh layar yang lega gitu ya, buat multitasking yang lebih nyaman, lebih luasa, ya tinggal dibuka aja layaknya buku gitu ya. Dan di sini langsung ketemu dengan layar seluas 6,7 inch, luas banget. Jenis layar juga sama menggunakan Dynamic AMOLED 2X dan juga refresh rate itu 120 Hz. Ini sudah adaptif ya, mantap. Sepintas rasa-rasanya sih kayak full screen gitu ya tampilannya. Padahal kalau kita perhatiin lebih detail, ada teknologi kamera dalam layar gitu ya, yang bakal tetap kelihatan sebenarnya. Ini sih gue ngeliatnya kayak seakan tuh kayak pixel yang lebih gede-gede aja gitu kelihatannya. Sensasi pada saat buka tutup smartphone ini tuh rasanya engselnya bener-bener kayak solid banget. Gue tuh ngerasanya lebih meyakinkan aja, lebih pede gitu pada saat buka tutupnya. Dan infonya kan bisa bertahan juga hingga 200.000 kali nih. Terus yang gak kalah gokil, pada HP ini sudah bersertifikat IPX8 yang mana tahan air hingga 1,5 meter kedalaman selama 30 menit. Luar biasa ya. Smartphone lipat kok bisa basah-basahan, itu gokil banget sih Samsung, asli. Dan salah satu yang gue suka itu apa yang kita lakuin di layar cover bisa seamless langsung berpindah ke layar utamanya pada saat dibuka. Untuk beberapa aplikasi kayak Instagram, mungkin defaultnya itu nggak akan full screen ya teman-teman. Jadi melainkan tuh kalian harus mesti banget setting dahulu di aplikasi rasionya. Ya caranya teman-teman tinggal lari aja ke menu setting, pilih aja customize aplikasi aspek rasionya. Nah kalau kita ngomong untuk bagian layar utama ini, rasanya agak mubazir ya kalau misalkan kebutuhannya hanya untuk buka satu aplikasi aja. Itu ya, aduh HP mahal-mahal cuman buka Instagram doang kan kayak sayang banget gak sih? Tapi di sini yang jelas bisa banget akan dukung produktivitas ala kita, dimana kita tuh bisa buka 3 aplikasi secara sekaligus. Jadi tampilannya tuh bisa kayak gini teman-teman. Contohnya tuh kita bisa ngetik script ataupun email gitu ya sambil nyontek data di sebelahnya gitu. Dan ukuran jendelanya pun bisa disesuaikan ya. Paling yang perlu dibiasakan itu saat pengetikannya aja sih. Itu gue kayak sering banget typo di posisi kayak gini ya. Oh ya, buat pendukung produktivitas tadi, ini juga support dengan S Pen ya teman-teman. Jadi bukan seri Note aja. Tapi sayangnya S Pen-nya itu kita tuh mesti banget beli secara terpisah, dan harganya pun terbilangnya lumayan. Dan alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau misalkan S Pen-nya itu bisa nyantol di bawah sini gitu kayak seri Note ya. Itu kan makin lebih asik aja. Selain buat produktivitas tadi, buat kebutuhan entertainment juga nggak kalah asik secara bisa nonton dengan layar yang lebih lega ya. Warnanya juga udah gemes banget, pokoknya khas daripada AMOLED 2X-nya Samsung. Dan speaker ini terbilangnya juga mantep nih guys, udah stereo gitu. Pokoknya mending asik lah untuk bagian suaranya ini. Secara looks-nya Samsung Galaxy Z Fold 3 ini terasanya ya sudah ganteng lah pokoknya kalau cowok tuh ya.
Terus gimana untuk bagian prosesor yang di bawahnya? Cupu apa ikutan gahar nih? Jadi si Volt 3 5G itu dilengkapi dengan Snapdragon 888 dengan RAM itu 8GB dan internal memorinya bisa 128 ataupun 256. Tinggal sesuai aja dengan selera dan juga kocek kalian. Yang mana buat performa hariannya sih gue tuh belum bisa cerita banyak ya, tapi secara spek di atas kertasnya itu sudah gahar banget. Ditambah lagi kan dengan baterai itu 4400 mAh yang harusnya bakal bisa lebih aman, lebih tenang lah gitu ya dalam seharian. Kalau untuk bagian kameranya sendiri ini udah asik banget, memungkinkan kita tuh bisa ngambil selfie pakai kamera utama ataupun belakangnya. Dan tentu ada layar cover sebagai previewnya gitu ya, nice. Sebagai informasi, kamera belakang ini dilengkapi dengan 3 kamera, yang mana untuk konfigurasi daripada kamera sendiri di mana 12 megapiksel sebagai ultra wide, 12 megapiksel lagi sebagai wide, dan 12 megapiksel lagi sebagai tele yang sudah dilengkapi dengan OIS 2 kali zoom. Sedangkan kamera depan pada bagian back cover ini tuh sebesar 10 megapiksel. Ini lebih gede ya teman-teman, dibandingkan dengan yang dalam layar ini itu sekitar 4 megapiksel aja. Kalau gue sih ngeliatnya ini lebih mungkin cocoknya buat teman-teman yang mau video callan ataupun meeting gitu ya. Tapi ya tetap sih alangkah indahnya kalau misalkan resolusinya itu lebih besar. Jadi makin pede aja gitu kalau misalkan ngelakuin kayak video call dan juga lainnya gitu. Buat mode kamera sendiri sudah terbilangnya lengkap nih. Kita tuh bisa nikmatin lensa ultra wide hingga 10 kali zoom. Dilengkapi juga dengan super steady dan mode lainnya yang ciri khas dari flagshipnya Samsung lah ya, hingga pro video gitu yang kita bisa atur mic sumber suaranya mau dari mana. Perekaman videonya juga oke, kita tuh bisa nikmatin hingga 4K di 60 fps baik untuk kamera belakang ataupun kamera selfie pada layar covernya. Dan berikut untuk hasil kamera daripada Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini. Buat hasil fotonya terbilangnya defaultnya sudah oke banget ya guys. Ciri khas daripada flagshipnya Samsung lah yang ngasih warna itu saturasinya berasa vivid gitu loh. Mungkin sedikit saran aja buat teman-teman yang mau selfie gitu ya, baiknya gunain aja kamera pada layar cover ini ataupun pada kamera utamanya. Ya hindari aja untuk bagian selfie pakai di kamera yang under displaynya. Ini dia contoh rekaman bila menggunakan kamera belakang sebagai untuk vlogging. Asik banget gila. Jadi ini tuh kita bisa manfaatin kamera utamanya ya, mau ultra wide kayak mau yang wide gitu ya, untuk kebutuhan video vlogging gitu. Kita bisa lihat preview layarnya itu di cover depannya gitu ya. Dan ini posisinya gue rekam di settingan 4K 30 fps dan sebenarnya juga bisa settingan di 4K 60 fps ya. Coba kita bikin yang ultra wide. Nah, coba memang agak sedikit butuh penyesuaian. Jadi khawatirnya pada saat kita merubah gitu ya, merubah si lensa itu agak suka ketutup gitu ya. Tapi ini vlogging pakai lensa ultra wide kamera utama tuh gila banget, sesuatu sekali ya. Walau kita sih ngelihatnya di sini agak aneh ya, kayak tablet, kayak ngevlog pakai tablet gitu. Ya udah, kita aja untuk tes daripada kamera belakang sebagai vlogging. Nice. Oke, kalau ini contoh untuk menggunakan rekaman di kamera depan yang ada pada bagian cover ya, yang 10 megapiksel tadi ya. Dan ini gue settingannya coba di 4K 60 fps karena kalau 30 di 1080 mah udah biasa gitu ya. Jadi kita nyobain sesuatu yang beda dan ini terlihat seperti ini, jangkauan maksimal ya. Beda banget tuh sama yang tadi, bisa sampai jauh gitu. Ya udah, segitu aja untuk tes daripada kamera depannya. Oke teman-teman, kalau tadi kita udah nyobain di 4K 30, 4K 60 fps dan sekarang kita mau nyobain di fitur super steady-nya yang mana bakal aktif di settingan 1080 30 fps dan ini 30 fps ya, gue lupa deh, kita gue kasih note saja. Dan ini ya sambil jalan biasa sih, karena sejatinya kalau gue mau lari gue tuh lagi pakai wedges gitu, jadi nggak mungkin banget. Ya inilah untuk hasil rekaman videonya. Jadi bisa disimpulkan ini Z Fold 3 5G ini kameranya wah nggak kalah sama kamera yang flagshipnya Samsung lainnya lah, yang khusus untuk kamera ya. Ya wes, segitu aja untuk tes daripada kameranya. Tadi ultrawide ngomong-ngomong, dan ini bisa kita zoom lensa utamanya. Tuh warna awan masih dapet ya, langitnya juga oke. Ya udahlah, segitu aja.
Sip, jadi itu tadi kesan pertama gue sama Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini. Buat gue yang demen nyoba smartphone baru teknologi layar lipat kayak gini tuh rasanya bikin happy gitu ya. Ya sebagai informasi aja, ini kan generasi ketiganya daripada Z Fold ya. Dan gue ngerasanya emang Samsung tuh benar-benar serius dan berhasil gitu ngasih solusi perangkat yang nge-support produktivitas kita dan dalam bentuk yang lebih ringkas. Iya, kalau dulu mungkin seri Note kan layar enak nih, lega buat nulis, tapi kok pasti kantongin kayak agak kurang slim, kurang compact gitu ya. Nah ini dibikin solusinya kayak gini nih salah satunya. Udah gitu dikasih fitur yang gak habis pikir, layar lipat kok anti air gitu ya. Layar lipat kok support pen juga, yang harapannya sih kedepannya mungkin S Pen-nya itu besok-besok bisa kali diselipin di sini biar lebih ringkas aja gitu. Satu paket lah ya sama smartphone-nya gitu. Yaudah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang, see you, bye-bye.